فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, seperti biasanya beberapa hadis yang sebelumnya kita baca setorkan lebih dahulu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan bacaan berikutnya halaman 120 disimak. Wa hakadha atau wa hakadha al-hadits as-sabi'. Demikian juga hadis yang ketujuh. Hadis Khawlah bintu Qais Al-Ansariyah. Khawlah bintu Qais Al-Ansariyah, sahabiyah jalilah. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Khawlah bukan bintu Sa'labah ya, Khawlah bintu Qais Al-Ansariyah. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Wal Bukhari. Artinya barakallahu fiik, dari hadis Khawlah bintu Qais Al-Ansariyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya ada manusia-manusia yang mereka menggunakan harta Allah, menghabiskan harta Allah, yatakhawwaduna yasta'milun, yastakhdimun. Di antara maknanya yasta'milun, yastakhdimun. Sesungguhnya ada manusia-manusia yang mereka menggunakan harta Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan harta Allah Subhanahu wa taala, menghambur-hamburkan harta Allah Subhanahu wa taala bighairi haqqin, tanpa dengan alasan yang benar. Jadi hartanya bukan disalurkan pada perkara yang baik, bukan digunakan pada perkara yang mulia, tapi justru dihamburkan dengan berfoya-foya pada perkara-perkara yang haram, mungkin judi online atau judi offline, atau untuk membeli barang-barang yang haram, atau untuk barakallahu fiik membantu orang kufar menyerang kaum muslimin. Apa balasannya? Falahumun nar yaumal qiyamah. Maka mereka mendapatkan siksaan api neraka kelak dari kiamat. Waliyadzubillah. Ngeri barakallahu fiik. Oleh karena itu, harta yang Allah telah titipkan untuk kita, jangan sampai kita salah dalam menyalurkan. Sekecil apapun harta yang kita keluarkan itu nanti dari kiamat ditanya oleh Allah Ta'ala, kemana dihabiskan harta tersebut. Bukan hanya menghabiskannya, ditanya juga dari mana dihasilkan harta tadi. Apakah dia dihasilkan dari harta tersebut dihasilkan dari pekerjaan yang halal,
atau pekerjaan yang haram, atau harta dari hasil riba, atau harta dari hasil suap menyuap, atau harta dari hasil penipuan, ditanya semuanya. Walaupun hanya 1 rupiah, bayangkan. Itu mata uang kita ya. Kalau di luar sana walaupun $1 saja ditanyakan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita harus hati-hati, waspada. Harta yang kita keluarkan itu kemana arahnya? Paham ya? Karena biasanya orang-orang kaya, kita bicara orang kaya ya, yang mereka jauh dari ilmu, orang kaya yang jauh dari ilmu, orang kaya yang tidak paham sunnah, orang kaya yang tidak paham syariat yang benar, itu mereka biasa menghambur-hamburkan hartanya, berfoya-foya, padahal itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bayangkan. Nah, setiap liburan ke luar negeri, ada yang ke negara-negara kufar, berfoya-foya di sana, padahal dia belum umrah, belum haji, bayangkan. Adakah seperti itu? Ada. Seharusnya dia salurkan harta tadi pada perkara yang benar, perkara yang baik, perkara yang indah, perkara yang mulia, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Atau disedekahkan, diinfakkan, tapi ini tidak. Harta tersebut dia gunakan, dia hambur-hamburkan, dia berfoya-foya untuk perkara yang haram, waliyadzubillah. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaihi, diperhatikan itu. Hadza fihi al-hadar min at-tasarruf fil amwal birahaqin. Di sini ada peringatan dari menggunakan tasarruf, menggunakan makna yang lain, menghabiskan harta-hartanya pada selain perkara yang benar, perkara yang hak. Jadi perkara yang batil, perkara yang haram, itu dia habiskan di situ. Li'anal mala min ni'amillah sahih, karena harta termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang punya harta senang kan? Kadang orang kepalanya pusing, kemudian kelihatan gemetaran, begitu melihat harta sembuh. Paham ya? Makanya ada yang mengungkapkan bahwa harta itu kadang-kadang obat. Paham ya? Nah, bukan berarti secara mutlak. Paham ya? Harta itu bahkan apa? Disebutkan dalam hadis, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Hadisnya siapa itu? Setiap umat itu ada ujian, ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Bukan semua harta, tapi jenis harta itulah yang fitnah. Halnya jinsiyah. Akhizam, akhfarik, wallahu wala alam. Ayo, akhrayhan, wala alam, la bas. Akhrafi, ilman, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Ma'ruf, masyhur, viral, sering didengar. Hadisnya siapa dan siapa rawi siapa? Sahal. Antum ingat? Alam. Ada yang ingat sekitar sini? Nengok boleh kalau ada. Ingat belum? Antum? Bi Musa? Antum? Hadis Ka'ab bin Iyad. Radhiyallahu anhu, rawi Tirmidzi. Di dalam Riyadhus Shalihin ada itu. Ya, di kitab yang lain juga ada. Rujukannya jelas ada di Sunan Tirmidzi ya. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujian dan fitnah, dan ujian umatku adalah harta. Bukan semua harta, tapi jenis harta. Ini dipakai syawahid nahwiyah juga ya, mengenai al-jinsiyah. Dan kita kan dalam Mutamimah itu al-jinsiyah, al-mal. Enggak semua harta itu fitnah, tapi jenis harta itulah yang bikin fitnah. Paham? Naam. Kita lanjutkan. Fal wajibu an yusra fi wajhi wa an yukhad min wajhi. Maka yang wajib adalah disalurkan, digunakan harta itu pada tempatnya. Wajhi fi mahalli, artinya fi wajhi fi mahalli, pada tempatnya. Wa an yukhadha min wajhi, dan hendaknya harta diambil dari tempatnya, dari tempat yang halal. Usaha
dagang, jual beli, silakan, bisnis, enggak ada larangan, tapi jangan lupa apa? Jujur. Jujur itu modal utama keberkahan di dalam usaha. Orang usaha enggak jujur, walaupun untungnya itu melebihi dia kulaan atau melebihi dia ketika ngambil barang, itu tidak akan ada berkahnya. Ingat-ingat ya. Jadi kalau jual beli jujur. Terus terang saja apa adanya. Kalau original bilang original. Kalau barangnya KW, bilang aja KW. Paham ya? Nah, lihat. Diambil dari tempatnya yang halal, bukan yang haram. Faman tasarrafa fihi bighairi haqqin, maka barang siapa yang menghabiskan menggunakan hartanya bukan pada perkara yang benar, fil ma'asi, pada perkara-perkara maksiat, wal khumur, dan pada khamr, minuman keras. Dukhan, masuk enggak dukhan? Masuk rokok. Baik rokok yang manual atau rokok yang elektrik. Vape. Paham ya? Nah, itu masuk juga, hati-hati. Nah, wal fasad, pada perkara-perkara kerusakan, wadzulmul ibad, dan menzalimi hambanya. Falahun nar yaumil qiyamah, maka dia mendapatkan ancaman neraka di hari kiamat kelak, mendapatkan hukuman neraka di hari kiamat kelak. Nasallahu al-afwa wal afiyah. Kita minta kepada Allah Taala ampunan dan juga keselamatan. Mafhum di sini? Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Contohnya, dia menyumbangkan hartanya kepada orang Yahudi yang dari Israel untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Palestina atau di Gaza misalkan. Masuk itu? Masuk juga, waliyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Fal wajibu an tusrafal amwalu fi jihatiha allati yardaha Allah min as-sadaqati 'ala al-fuqara'i wa min al-infaqi 'ala al-auladi waz-zawjati kama syara'a Allah. Artinya, maka yang wajib hendaknya harta-harta tadi disalurkan, digunakan, dihabiskan pada tempatnya yang Allah Ta'ala ridhai, berupa apa? Sedekah alal fuqara. Sedekah kepada orang fakir itu walaupun sedikit, itu enggak masalah. Yang penting ikhlas ketika memberi. Jangan sudah sedikit enggak ikhlas, selfie lagi. Allahul musta'an. Biar viral katanya, sedekah selfie, posting di media sosial. Padahal cuma berapa? 2.500. Allahul musta'an. Udah sombong, selfie, melanggar syariat, keikhlasannya tercoreng. Allahul musta'an. Lihat ini. Jadi, di antaranya apa? Sedekah kepada orang-orang fakir. Wa minal infak, berupa infak kepada aulad. Itu wawunya kelihatannya terlalu lebih itu ya. Seharusnya alal aulad itu ya. Atau ada kalam sebelumnya, Allah alam, yang jelas itu kalau seperti itu kan kurang tepat. Wawunya alal aulad itu ada wawunya itu kan. Kalau ada waw berarti sebelumnya seakan-akan ada kalam itu loh. Tapi karena enggak nampak dan kita enggak tahu, wawunya buang aja. Paham ya? Dari minal infaq alal aulad waz zaujat. Termasuk di antaranya pada perkara yang Allah ridhai adalah menginfakkan hartanya pada anak-anaknya dan istri-istrinya. Kenapa ada lafaz zaujat jamak zam? Termasuk menyalurkan hartanya pada perkara yang Allah ridhai adalah menginfakkan hartanya kepada anak-anaknya dan istri-istrinya. Kenapa zaujat jamak di sini? Kenapa? Naam, ahsan. Karena tidak menutup kemungkinan satu orang laki-laki punya istri lebih dari satu. Paham ya? Yang dikenal dengan apa? Poligami, ta'addud. Paham ya? Jadi kalau dia punya kemampuan, ya kan? Kemudian punya kemampuan bukan hanya sekedar fisik loh ya. Kemampuan harta, kemampuan berbuat adil, maka apa? Boleh ta'addud zaujat, yaitu boleh poligami. Mafhum? Tapi kalau enggak mampu berapa? Cukup satu aja. Kan lafaznya fa in khiftum alla ta'dilu wahidah. Ya kan? Tapi kalau itu mampu, kembali ke hukum asal. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Sehingga zaujat menunjukkan jamak. Paham ya? Bisa jadi satu orang laki-laki punya istri 1, 2, 3 atau 4. Mafhum? Sebagaimana telah syariatkan min iqamatil masyaril khairiyah, atau di antara perkara yang bagus juga iqamah, membangun masyaril khairiyah, proyek, membangun proyek-proyek kebaikan, jalan umum misalkan, atau membantu untuk masjid, pembangunan masjid misalkan. Pahalanya besar loh bangun masjid itu. Kalau ikhlas. Hartanya bukan dari hasil tasawul,
Hartanya bukan dari penggalangan dana, harta murni dari dia. Inisiatif dia mengeluarkan hartanya untuk membantu bangun masjid. Apa jaminannya? Orang yang bangun masjid, na'am, ahsan. Nah, jaminannya dibangunkan rumah di mana? Surga. Bayangkan, itu enggak harus masjid utuh. Dia hanya mengeluarkan hartanya bantu orang bangun masjid. Banallahu lahu baitan fil jannah. Masyaallah. Niscaya Allah Ta'ala akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Hanya bantu batu batanya, hanya bantu semennya, hanya bantu besi-besi kerangkanya itu, hanya bantu airnya, hanya bantu makanan untuk para tukangnya, masuk juga. Paham ya? Nah, jadi tidak harus bangun full dari awal sampai akhir. Paham ya? Tapi ingat, pastikan hartanya dia keluarkan untuk bantu tersebut harta yang halal. Paham ya? Bukan hasil minta-minta, bukan hasil penggalangan dana, bukan hasil dari open donasi, bukan hasil mengajukan proposal. La haula wala quwata illa billah. Mafhum? Jaminannya surga loh. Banallahu lahu baitan fil jannah. Kita lanjutkan lagi. Minal jihad fi sabilillah ila ghairi hadza min wujuhil khair. Dan juga termasuk menyalurkan hartanya pada perkara Allah ridhoi adalah apa? Menyalurkan hartanya pada apa? Dengan jihad fi sabilillah, dan kepada selain itu dari apa? Dari sisi kebaikan yang lainnya. Amma idha'atuha fil batil, adapun menghabiskan hartanya, menyia-nyiakan hartanya pada perkara yang batil, au yusta'ana biha 'alal ma'asi, atau digunakan harta tersebut untuk apa? Membantu berbuat kemaksiatan, fa hadza mimma harramahullah. Ini termasuk perkara yang telah haramkan, apalagi ketika mendekati Idul Fitri. Allahul musta'an. Hartanya bukan hanya ratusan ribu dia keluarkan, jutaan rupiah pun keluar untuk beli mercon. Allahul musta'an. Petasan, benar enggak kira-kira? Orang-orang awam banyak sekali. Kita bicara orang awam. Yang orang ahlus sunnah saja yang kepleset ada. Kepleset beli mercon. Paham ya? Disayangkan ya, nasallahu yahdiyahum. Paham ya? Beli mercon, hartanya ratusan ribu dia belikan mercon, diledakkan dalam semalam itu pun enggak sampai 10 menit. Ledakannya, iya kan? Paling-paling sebentar itu meledak, selesai. Dihitung itu hartanya dah berapa ratus ribu dia keluarkan, bahkan jutaan kadang-kala. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Termasuk dalam menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta. Pertama, petasan atau mercon itu mengganggu warga sekitarnya, suaranya mengganggu. Kalau ada orang punya penyakit jantung, kena enggak biasanya? Kena juga. Kedua, menghambur-hamburkan harta, idha'atul mal, termasuk yang Allah benci. Ketiga, biasanya orang kalau nyalakan mercon itu, jarang sekali dia diam-diam ini, teriak-teriak, iya kan? Dia merasa masya Allah punya dia yang paling keras suaranya, bangga. Paham ya? Allahul musta'an. Dihindari. Apalagi seorang sunni salafi, ahlus sunnati wal jamaah. Paham ya? Ini sekedar selingan bahwasannya menghambur-hamburkan hartanya pada perkara yang batil haram. Wa fi khatarun 'azim 'ala sahibil mal, dan di sini ada bahaya yang sangat besar terhadap pemilik harta. Nasallahu al-'afiyah wassalamah. Kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan. Berarti kita selesaikan pembahasan hadis ini. Sekarang kita baca soal wal jawab. Bagus sekali pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan yang kadang kita sering kali menjumpai di kampung-kampung. Ketika ada kejadian orang meninggal dunia, bagaimana kita lagi sedang takziah, dikasih makanan, boleh enggak makan? Itu penting juga loh ya. Nah, nanti dirinci oleh beliau, bagus sekali. Kita datang bertakziah disuguh makanan. Oh, jangan, enggak boleh, haram. Ini kita takziah nih. Enggak boleh makan makanan dari orang yang punya ada orang yang keluarganya meninggal di situ. Lihat dulu rinciannya dulu, makanannya siapa yang ngasih. Kalau makanan itu bukan keluarga si mayit yang menyediakan, bukan dari dia yang masak-masak itu dia, tapi dari orang ngasih hadiah kemudian dia bagikan, boleh. Tapi kalau dari dia yang masak-masak, kemudian menyiapkan orang yang datang, itu baru enggak boleh. Dan sering yang kita amati itu, ketika kita takziah, orang-orang itu biasanya menyediakan ngasih roti, air minum, dan itu biasanya orang-orang yang bawa ngasih hadiah keluarga si mayit. Akhirnya di dalam itu ruangan itu banyak sekali, karena nyaksikan sendiri anak. Kami nyaksikan sendiri, banyak sekali di ruangan itu banyak hadiah. Nah, dia keluarkan di bagian orang-orang yang datang takziah, itu halal, boleh. Paham ya? Yang enggak boleh itu keluarga si mayit mengeluarkan hartanya, beli masak-masak, bikin hidangan untuk orang yang datang takziah, itu enggak boleh. Justru yang disyariatkan sesuai dengan sunnah, orang-orang yang datang ngasih hadiah, ngasih makanan, makanan yang dihadiahkan, makanan yang diberikan tadi sama keluarga si mayit dibagikan, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, halal.
Nah, biasanya orang takziah kan duduk gitu disuguh permen sama air minum, tengok. Haram, haram. Lihat dulu, seringnya itu yang anak amati wallah alam. Nah, kalau di tempat-tempat kampung-kampung itu biasanya itu bukan dari si mayit itu, dari keluarga si mayit menyiapkan. Memang kadang ada, nah barakallahu fiik, nah mungkin saudara-saudaranya, atau mungkin nah barakallahu fiik dari orang luar ngasih hadiah kemudian dibagikan. Nah, ya seperti itu. Kita lihat biar nanti tambah jelas. Qala al-mu'allif rahimahullah sin as-su'al al-ghadab ma huwa naw'un min al-junun. Al-ghadab, marah itu apakah salah satu jenis daripada kegilaan? Nah, kita lihat sini jawabannya qad yashtad hatta yakuna jununan, nasallahu al-afiyah. Kadang ada juga orang yang marah tapi marahnya itu berlebihan dan bahkan tidak bisa mengkondisikan amarahnya hingga dia menjadi seorang seperti orang gila. Depresi yang semisalnya, nasallahu al-afiyah. Kita minta kepada Allah Taala keselamatan. Paham ya? Nah, makanya kalaupun marah itu dikondisikan. Marahnya itu jangan melebihi kadarnya. Jangan melebihi kapasitas yang ada pada dirinya. Paham ya? Enggak terkendalikan. Ada cara-caranya kemarin untuk apa? Meredam amarah. 1. Berwudu. 2. Duduk kalau dia berdiri. 3. Ta'awud. 4. Kalau dia di dalam rumah ngapain? Keluar. Banyak kemarin ya, dirujuk lagi di sana. Kita lanjutkan. Ahsanallahu ilaik. Ittiqa'ul wajhi hal yuqasu 'alaihi ra's. Ini kaitannya masalah kemarin larangan mukul wajah. Apakah menjaga wajah itu dikiaskan juga padanya kepala? Paham ya? Maksudnya boleh enggak kalau mukul kepala? Masuk enggak gitu loh. Apakah yang dilarang hanya wajah? Kata beliau la al-wajh. An-nassu ja'a fil wajh. Datang dalilnya itu nasnya adalah wajah. Jadi kalau kepala dikiaskan enggak bisa. Paham ya? Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, wajah itu wajah. Kepala. Makanya kadang ada orang kalau di zaman sana kita amati, kadang ada seorang bapak itu sama anaknya kepalanya dipukul pakai pena gitu. Paham ya? Karena apa? Karena mungkin dia ngeyel, karena dia mungkin belum setoran atau misalnya. Tapi kalau wajah jangan. Lafadznya wajah. Wala tadribil wajha. Ya, dalam riwayat yang lain. Wala tuqabbih. Jangan memukul wajah dan jangan mencaci maki atau menghina istri. Itu riwayat yang lain ya. Nah. Kata beliau la al-wajh. Wajah saja, kepala enggak dikiaskan. Ya, an-nassu ja'a fil wajh. Datang dalilnya itu lafadznya wajah. Yang berikutnya, an-nahyu 'an darbil wajh hal huwa litahrim? Larangan mukul wajah itu pengharaman atau makruh saja? Na'am, muharram kata beliau. Iya, diharamkan. Paham ya? Karena apa? Karena kemarin kita lewati kalau di sini lafadznya kan idza qatala ahadukum falyajtanibul wajha. Lamnya lamul amr. Al-istinab 'an darbil wajh. Wal asl al-amr yadul 'ala wujub. Hukum asalnya perintah menunjukkan wajib-wajibnya menjauhi mukul wajah. Dalam riwayat yang lain, wala tadribil wajha, dan jangan mukul wajah. Paham ya? Wala tuqabbih, dan jangan mencaci maki menghina istri. Lafadznya wala tadribil wajha, dan jangan mukul wajah. Al-aslu fil nahi yadul 'ala tahrim. Paham ya? Hukum asal larangan menunjukkan haram. Jadi kalau mukul jangan wajah ya. Nah, canda dan temannya jangan tiba-tiba nyaplok wajah, jangan. Paham ya? Nah, dikondisikan. Dikondisikan. As-su'al fi ba'din nas idza ghadiba 'ala zaujatihi. Sebagian orang, sebagian manusia itu apabila marah kepada istrinya, ma yaltam illa bil wajh. Ini parah ini, KDRT. Paham ya? Nah, apabila dia marah kepada istrinya, dia tidak memukul, latam yaltam itu memukul ya, darab yadribu artinya ya. Nah, dia tidak memukul kecuali wajah. Ini banyak memang di luar sana banyak sekali kadang-kala yang jauh dari syariat, enggak paham syariat yang benar, ya mudah tersulut emosi, kemudian gara-gara permasalahan sepele badal, enggak ada toleransi di situ langsung dipukul wajahnya, wajah itu dipukul. Tahu ya? Nah, kata beliau, yang seperti ini bagaimana? Yu'allam, diajari. Mungkin dia khilaf atau mungkin dia belum paham. Al-jahl yaruj katsir. Yaruj artinya yantashir. Kebodohan itu menyebar banyak sekali. Na'am kata beliau. Wa hamalahal insan, dan manusia yang memikul apa? Memikul amanah. Sudah berat
Manusia malah justru apa? Mikul amanah. Padahal kalau kita lihat ayat sempurnanya bagaimana yang sering ulang-ulang ini. Awal permulaan amanah itu disodorkan kepada makhluk yang kecil atau besar? Besar. Bukan manusia awal permulaan. Mulai dari langit, ya kan? Kemudian gunung, bumi, itu makhluk-makhluk besar semua loh ya. Itu pun merasa keberatan dan enggan memikulnya. Malah dipikul siapa? Insan, manusia. Padahal manusia bagaimana terlihat itu? Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu pada asalnya suka berbuat kezaliman dan kebanyakan mereka bodoh. Paham ya? Na'am. Karena pada awal mula kita dikeluarkan dari perut-perut ibu kita dalam keadaan apa? Nah, dalam keadaan kita semuanya la na'lamu syai'an, kita semua ini. Dalam keadaan kita tidak mengetahui sedikit pun ilmunya. Ayatnya nah, itu ayatnya. Dialah zat Allah SWT yang telah mengeluarkan dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sedikit pun. Ilmunya belum ada. Makanya enggak ada orang lahir langsung berilmu. Begitu lahir langsung i'lam rahimakallah, enggak ada. Ya kan? Begitu lahir langsung di rumah sakit langsung innal hamdalillah, enggak ada. Paham ya? Nah, pantunnya motivasi untuk belajar karena enggak ada orang dilahirkan langsung berilmu. Potongannya aja. Sering anda nukilkan ya? Ayo, potongannya aja. Ayo, ta'allam. Ta'allam, falaisal mar'u yuladu 'aliman, falaisa ahwa ilmin kaman huwa jahil. Ta'allam, belajarlah. Falaisal mar'u yuladu 'aliman. Enggak ada orang dilahirkan langsung berilmu, enggak ada. Begitu lahir langsung owek-owek apanya? Lahir langsung dia i'lam rahimakallah, enggak ada. Enggak ada kan? Istilah secara umum enggak ada. Nah, makanya disebutkan situ ta'allam. Falaisal mar'u yuladu 'aliman, falaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Maka tidaklah orang saudara yang berilmu itu tidaklah seperti orang yang bodoh. In sa'altin nasa 'anna wa 'anhum, falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu. Jika kamu bertanya kepada mereka tentang aku dan mereka, bagaimana keadaannya? Jawabannya dia cuma satu, falaisa sawa'an 'alimun wa jahulu, enggak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Sekedar selingan menyebutkan di sini ya, bahwasanya manusia itu kebanyakannya suka berbuat kezaliman dan kebanyakan mereka bodoh. Memang hukum asalnya seperti itu. Perlu belajar lagi. Nah, barakallahu fiik. Sampai kapan belajar itu, Akh Yusuf? Sampai belajar kita ini sampai kapan kira-kira? Sampai mendapatkan gelar, titel, atau sampai tua, atau sampai kapan? Sampai kapan? Meninggal dunia, ya, sampai meninggal dunia. Paham ya? Ucapan Imam Ahmad apa? Potongannya aja. Antum. Jangan terbalik ya. Wa talabul ilmi minal mahbarah ilal maqbarah. Mencari ilmu itu dimulai dari tinta yang dialirkan sampai ke makbarah kuburan, sampai ke liang lahat. Kita lanjutkan. La yustangkarul jahlu, yustangkarul ilmul huda. Orang kebodohan itu enggak terlalu banyak diingkari. Tapi yang diingkari itu adalah orang yang punya ilmu dan petunjuk. Paham ya? Dalam artian kalau orang punya ilmu petunjuk kamu mukul wajah, sayangkan. Tapi kalau orang bodoh yu'allam, dinasihati. Paham ya, seperti itu. Pertanyaan berikutnya, hal yajuzu al-wasmu fil wajhi? Apakah boleh mencoret-coret wajah? Memberi tanda kalau zaman dulu wasm itu tanda yang mesti dipanaskan tempel wajah itu. Paham ya? Mirip dengan tato juga. Nah, kalau tato tapi al-wasmah. Paham ya? Kalau lafadznya itu la'anallahu al-wasimah wal mustawsimah. Paham ya? Nah, bolehkah membuat tanda di wajah? Tanda bisa dengan tato, bisa dengan besi dipanaskan, ditempelkan, mungkin nomor 5 misalkan, atau yang semisalnya. Nah, intinya wasm itu memberikan semacam tanda gitu. Biasanya kalau orang-orang terdahulu itu biasanya pakai semacam sesuatu yang panas ditempelkan itu, ini ada tandanya. Boleh enggak itu loh? Kadzalika wasm min jinsid darb,
Kata beliau, wasem ini juga termasuk jenis pukulan juga, karena nanti merusak juga. Rusak juga. Paham ya? Nah, walaupun menurut dia ini sekarang model baru, sekarang gini gitu dibikin tato, dibikin tanda. Hati-hati. La yajuzu wasmul wajh. Enggak boleh menggambar atau mencoret wajah. Mencoret dalam artian dengan cara tadi itu ya, tanda itu permanen. Biasanya seperti itu. Naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut, wa la'ana man wasama wajh. Dan Rasulullah juga melaknat orang yang apa? Menggambar, mencoreng wajah dan itu dengan permanen di antaranya ya. Nah, alaihi salatu wassalam. Kalau yang lafaz yang jelas itu la'anallahu al-washimah wal mustaushimah. Al-washimah wal mustaushimah. Artinya Allah telah melaknat orang yang mentato dan yang ditato. Jadi jangan bermudah-mudahan dikit-dikit tato tangannya. Paham ya? Permanen atau ghairu permanen dihindari. Enggak ada manfaatnya. Paham ya? Tidur ya, pakai kaos panjang dibuka mantri matan santri. Tulis-tulis coret-coret itu semoga enggak ada lagi. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Enggak perlu dicoret-coret, tato itu permanen juga enggak boleh, yang tidak permanen juga enggak boleh. Yang permanen apalagi sulit untuk dihapus. Paham ya? Yang tidak permanen saddud dari'ah. Jangan sampai kena ancaman laknat. Laknat ngeri loh anaknya. Ngeri atau tidak? Ngeri. Laknat kalau datang dari Allah Ta'ala diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Paham ya? Makanya enggak usah neko-neko tulis di tato ya. Tato itu baik dia yang permanen atau ghairu permanen. Paham ya? Barakallahu fiik, dikondisikan, dihindari. Enggak usah dicoret-coret tangannya, wala kakinya, wala telinganya, wala syai'. Jangan. Paham ya? Saddud dari'ah kalau tidak permanen. Kalau permanen, tato yang anda saksikan itu haram. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Makanya kalau anak jumpai ada yang coret-coret, anda tegur, hati-hati. Kenapa khawatir? Paham ya? Nanti dia akan bergaya seperti tato-tato yang lain gitu loh. Paham ya? Nah, tato itu kan ada yang permanen, ada yang tidak permanen kan? Nah, itu dihindari semuanya. Ancamannya apa? Laknat. Berikutnya, hukmu taqdimit ta'am lil mu'azzinin. Hukum menyuguhkan makanan, menyodorkan makanan, paham ya, kepada orang-orang yang takziah. Paham ya? Kadang antum takziah, kita takziah, kok ternyata pemilik rumah itu nyodorkan makanan. Biasanya yang viral itu roti, permen, sama air minum gelasan itu biasanya. Paham ya? Yang disodorkan. Nah, boleh nggak kita makan itu? Gitu. Boleh nggak kita mengkonsumsi yang disuguhkan tadi itu? Kita lihat. Kata beliau, ma'arif fihi syai'an. Aku tidak mengetahui sesuatu yang melarang hal tersebut. Idza kana haliran apa itu? Matukallif lahum. Nah, apabila orang yang hadir tersebut tidak membebankan pada mereka. Ja'ahum ta'am, maksudnya orang yang datang itu kan takziah aja. Enggak nyuruh nyiapkan makanan juga kan? Jadi enggak membebankan keluarga semuanya sama sekali. Ja'ahum ta'am, tiba-tiba lagi duduk, datang makanan. Nah, uhdiya ilaihim, dihadiahkan kepada mereka. Wa qaddamuhu ma fihi ba'sun. Kemudian setelah itu, kalau seandainya keluarga semuanya tadi itu menyodorkan, menyuguhkan makanan tadi yang dihadiahkan untuk mereka tadi itu, ma fihi ba'sun, enggak masalah. Paham ya? Enggak masalah, la ba'sa. Li'anna ahlal mayyit yuhda ilaihim at-ta'am. Karena keluarga si mayit itu seharusnya dikasih hadiah untuk mereka makanan. Itu seharusnya. Jadi seharusnya keluarga si mayit itu dapat hadiah, bukan malah menyiapkan makanan. Paham ya? Nah, beliau menjelaskan kalau seandainya yang disuguhkan oleh keluarga si mayit itu adalah hadiah dari orang-orang untuk mereka, kemudian karena banyaknya hadiah dia suguhkan, dia kasihkan, enggak masalah. Paham maksudnya? Larangannya yang dikenal dengan ratapan jahiliyah atau ratapan-ratapan itu kalau keluarga si mayit menyiapkan dari mereka, masak-masak, bikin rendang, bikin opor, kemudian disuguhkan orang yang datang, itu enggak boleh. Paham enggak bedanya? Paham bedanya ya? Bedanya paham bedanya ya? Nah, kita lihat lagi, perhatikan. Fa idza ja'a ta'am hadar wa ja'a unasun, apabila datang makanan, telah hadir dan telah datang manusia, mu'azzun, yang mereka adalah orang-orang yang takziah, quddima lahum, kemudian suguhkan untuk mereka liyaqulu, agar mereka makan, fala ba'sa, enggak masalah. Karena makanan yang disuguhkan oleh
Suguhkan oleh keluarga si mayit makanan yang mereka dapat hadiah dari orang-orang. Memang terbukti nih kalau antum di kampung-kampung itu ada keluarga si mayit itu pasti orang kampung membawakan makanan banyak sekali, ada roti, ada macam-macam lah. Paham ya? Nah, ada permen macam-macam. Nah, keluarga si mayit ini kan melihat orang yang takziah jauh-jauh kan. Kadang ada luar kota, ada bahkan dari luar negeri, ya kan? Nah, barakallahu fiik, misalkan dia TKI luar pulang, luar negeri itu ya kan? Nah, barakallahu fiik, nah itu disuguhkan permennya, air minumnya yang dari hadiah orang tadi enggak masalah. Paham ya insyaallah ya? Lakin ini penting ini, digaris itu, yang punya kitab digaris atau dipahami baik-baik. Lakin akan tapi la yasnauna hum. La yasnaunahu hum. Tapi keluarga si mayit jangan mereka yang bikin. Itu larangannya. Pahami baik-baik ya? Larangannya itu keluarga si mayit yang bikin opor, bikin rendang, bikin batagor, bikin cireng, cilok, cimol. Contohnya, paham ya? Nah, disuguhkan kepada jamaah orang yang takziah, itu enggak boleh. Beda atau sama akhdul qarnain? Beda ya, yang boleh mana, yang tidak boleh mana, bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan. La yuqimul wala'im wal ma'atim hum. Hendaknya keluarga tersebut tidak perlu mengadakan walimah, acara-acara. Sudah keluarganya meninggal dunia malah bikin acara waliman. Waliman itu acara ngundang orang itu loh. Paham ya? Bikin opor, rendang, masakan 7 rasa. Nah, Allahul musta'an. Nah, jangan itu salah. Wal ma'atim hum, dan jangan mereka bikin tempat berkumpul manusia, ma'atim tempat berkumpul manusia. Paham ya? Kumpul situ. Lakin nah ini biasanya orang awam itu kan, setelah orang meninggal dunia, si mayit dikuburkan, dimakamkan, malah keluarganya bikin apa acara tahlilan 7 harian. Kirim doa, kirim al-fatihah kata mereka. Allahul musta'an. Nasallahan yahdiyahum. Lihat sini. Lakin akan tapi idza uhdiyat inan ila atau idza ahdaita ila jarika ta'aman, akan tapi apabila kamu hadiahkan kepada tetanggamu makanan, li'annahu mata lahum mayyitun, dikarenakan keluarganya ada yang meninggal, wa qaddamuhu, kemudian mereka menyuguhkan makanan tadi lil hadirin, kepada orang-orang yang hadir, ma fi ba'sun, enggak masalah. Beda atau sama? Beda. Jadi yang haram yang mana akhnafal? Yang keluarga si mayit bikin makanan sendiri, dibagikan orang-orang yang datang takziah, itu yang diharamkan. Tapi kalau si mayit mengeluarkan makanan-makanan yang dia dapat dari hadiah tadi, kemudian dijamukan kepada para hadirun, orang yang hadir, orang yang takziah, boleh atau tidak, Zam? Boleh. Enggak ada iskal sama ya. Dari suatu ketika ada takziah, enggak usah pikir panjang, kalau jelas, tafadhal. Kalau jelas loh ya. Tapi kalau masih samar-samar ya minimalnya diam. Paham ya? Nah, kadang orang kampung enggak paham juga. Paham ya? Sudah bikin makanan, minuman, ada yang bikin tongseng. Kalau udah bikin seperti itu, yang bikin keluarga semayit jangan. Tapi kalau cuma minuman biasanya itu nyediakan kampung. Jadi kampung itu kadang ada yang mereka punya kebijakan namanya dana desa. Dana desa ini mereka gunakan ketika ada keluarga yang meninggal, itu biasanya mereka gunakan untuk beli aqua, beli apa? Dibagikan para jamaah yang apa? Yang dari jauh, yang takziah. Nah, itu berarti bukan harta si mayit. Bukan si mayit yang mengeluarkan, bukan si mayit yang masak. Apa? Bukan keluarga si mayit yang masak. Paham maksudnya ya? Terpahami? Nah, bukan keluarga si mayit yang masak, bukan keluarga si mayit yang membuat makanan dengan sendirinya. Terpahami? Nah, berarti beda atau sama akhsadikun? Beda. Nah, mafhum. Kita lihat berikutnya, dikit lagi. Idza a'adda at-ta'am huwa sahibul mayyit. Nah, tambah lagi nih penjelasannya. Apabila keluarga si mayit itu menyiapkan makanan, nah ini yang dilarang nanti. A'adda, menyiapkan ta'am, makanan. Sahibul mayyit, keluarga si mayit. Jadi si mayit meninggal dunia kan, si mayit ini punya keluarga kan, keluarga itu namanya sahibul mayyit. Apabila sahibul mayyit, keluarga si mayit itu malah menyiapkan makanan, kata beliau, la ma yajuz. Jangan, itu enggak boleh. Enggak boleh. Karena keluarga si mayit menyiapkan makanan, bikin opor, rendang, masakan 7 rasa. Paham ya? Paham maksudnya? Itu yang enggak boleh. Hada minal jahiliyah minan niyahah. Ini termasuk bentuk perilaku jahiliyah, termasuk bentuk ratapan. Niyahah itu meratapi. Paham ya? Enggak boleh.
Laisa lahum an ya'uddu at-ta'am lin-nas. Enggak boleh bagi mereka menyiapkan makanan untuk manusia, wala an yajma'un nas, wala an yujmi'un nas, dan mereka juga enggak boleh mengumpulkan manusia, wala yuqimu ma'tama, dan juga tidak boleh mengadakan semacam tempat berkumpulan manusia. Ma'tam itu mujtama'un nas, tempat kumpulnya manusia. Lakin sunnah, akan tapi yang sunnah ini pentingnya, yang sunnah ini pentingnya, an yuhda ilaihim ta'amun. Yang sunnah itu justru memberikan hadiah kepada keluarga semayit dengan makanan. Antum masak opor, masak rendang, dibawa kepada keluarga semayit, dikasihkan hadiah, boleh? Nah, itu yang sunnah. Paham ya? Kita lihat hadisnya. Yuhda ilaihim, diberikan hadiah kepada mereka, min jiranihim, dari tetangga mereka, wa min aqaribihim, dari kerabat mereka, kama amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahlahu, sebagaimana waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada keluarganya an yuhdu al Ja'far, agar mereka memberikan hadiah kepada al Ja'far, ta'aman, itu makanan, lamma ja'ahu na'yuh, ketika datang kabar meninggalnya keluarganya. Paham ya? Nah, alaihi wasallam, jadi Rasulullah perintahkan keluarganya agar bikin makanan untuk al Ja'far. Berarti bukan keluarga semayit yang bikin makanan, tapi orang lain bikin makanan dihadiahkan kepada keluarga si mayit. Insyaallah bisa dipahami lah insyaallah ya. Nah, hadza huwa sunnah, ini yang sunnah. Fa idza qaddamu liman hadara wa akalu minhu fala ba'sa. Apabila keluarga si mayit menyodorkan makanan-makanan dari hadiah tadi bagi orang yang hadir, kemudian orang yang hadir memakan apa? Jamuan tadi, fala ba'sa, enggak masalah. Paham insyaallah ya? Enggak ada iskal insyaallah ya. Nah. Dikit lagi. Pertanyaan lagi, lau kana fil hududil adiyah, bagaimana sekarang kalau batasan-batasan yang biasa, tradisi, adat itu loh. Batasan yang adiyah, tradisi menjadi kebiasaan, bagaimana? Masih dalam batasan kebiasaan orang gitu, kebiasaan kampung, yakni ja'ahu jiranuh au ikhwanuh wa akalu ma'ahu. Datang kepada keluarga si mayit, tetangganya, saudaranya, dan mereka makan bersama keluarga si mayit. Ini bagaimana? Kata beliau, ma fi ba'sun, enggak masalah. Tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena yang datang kepada keluarga si mayit tetangga-tetangganya, saudara-saudara lain datang dan makan bersama keluarga si mayit. Enggak masalah itu ya? Enggak masalah. Ma fi ba'sun. Idza kanu akalu minal muhda ilaih. Penting sekali, ini poin titik penting ya. Ini poinnya, titik pentingnya di sini. Apabila mereka makan dari sesuatu yang dihadiahkan kepadanya, la yuqimuna ta'am linnas. Mereka tidak perlu bikin makanan untuk manusia. Mereka siapa ini? Keluarga si mayit. La yasna'unahu linnas, mereka tidak bikin makanan untuk manusia. Lakin idza uhdiya ilaihim, akan tapi apabila dikasih hadiah kepada mereka, fa akala ma'ahum, kemudian tetangga makan bersama mereka, man hadar, orang yang hadir, fala ba'sa, tidak masalah. Mahfum insyaallah? Bisa paham insyaallah ya? Mahfum insyaallah akhi Muhammad, mahfum? Ayo. Berarti antara yang pertama yang kedua beda atau sama? Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Paham? Nah. Dikit lagi, ahsanallahu ilaik. Alladhi yahdur liya'kul afihi syai'. Ya, semoga Allah telah memberikan apa? Balasan yang indah untukmu. Orang yang hadir loh ya. Nah, hadir untuk makan. Orang hadir untuk makan. Apakah ada sesuatu yang dilarang? Nah, kata beliau, jawabannya au hadal ya'kul fala bas, atau orang itu hadir hanya untuk makan. Hadir hanya untuk makan. Kan banyak hadiah itu. Datang, wah, makan donat misalkan. Dari hadiah-hadiah tadi. Kata beliau, hadal ya'kul fala bas. Datang untuk makan enggak masalah. Idza arafa anna indahum ta'amun katsir. Kalau dia mengetahui keluarga semuanya punya makanan yang banyak. Wa ja'a ashabuh, kemudian datang para sahabatnya, au faqir, atau orang fakir, ja'al ya'kul fala ba'sa. Datang untuk makan makanan hadiah-hadiah tadi, enggak masalah. Tapi kalau enggak punya malu ya, malu biasanya orang. Tapi kalau untuk masalah, yang penting untuk masalah boleh atau tidak, boleh. Selama yang dimakan itu tadi bukan keluarga semayit yang menyiapkan masakan atau makanan dari mereka yang bikin. Paham? Hadiah-hadiah aja. As-sa'il, pertanyaannya yang terakhir ini, arafna annahu manhiyun anhu wa annahu minan niyahah. Kita sudah tahu sekarang bahwasanya itu termasuk yang dilarang dan termasuk bentuk meratapi si mayit. Kata beliau, la yuqimunahu hum, itu kasih lagi ini. La yuqimunahu hum. Keluarga si mayit jangan yang bikin makanan. Paham? Ini yang dilarang, ini yang dikenal niyahah. Ama akalahum mimma uhda ilaihim la ba'sa.
Adapun memaknam amma akluhum mimma uhdiya ilaihim la ba'sa. Adapun mereka makan dari apa yang dihadiahkan kepada mereka enggak masalah. Faham soal ayat ini ya? Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.